Cuma sekolah lagi dia Alkitab. Habis itu udah beberapa tahun-tahun ambil lagi sekolah teologi ya. Itu gak masalahnya itu. Di pendeta itu kan supaya ada ilmumu katanya. Coba kalau dulu sekolah Alkitab katanya masih sekolah Alkitab setahun. Ya maka saya turut juga menolong dia. Itu loh. Gak ada masalahnya itu soal itunya. Berarti benar dong Bu, PBB pendeta palsu kok bilang semua orang pernah berbuat dosa. Kalau semua maksudnya pendeta itu apa sih? Pendeta itu pendeta itu apa? Maksudnya pendeta itu apa, harus sekolah teologi? Ya enggak. Aku juga sekarang pendeta kok tiap malam. Aku sekarang ada nih buka room pelayanan tiap malam pendeta aku sekarang. Saya pendeta Charles. Pendeta itu yang ditahbiskan lah Dek. Kalau bukan gereja yang mentahbiskan, ya aku ditahbiskan siapa? Ya, aku ditahbiskan siapa? Istrinya. Oma Judit. Istrinya. Oma Judit. Dengar dulu ini ya. Pertanyaan si Mariana ini berarti benar dong, Bu, PBB pendeta palsu. Kok bilang semua orang pernah berbuat dosa? Apa hubungannya? Apa hubungannya pendeta palsu dengan semua orang pernah berbuat dosa? Kapan saya bilang ada orang yang tidak berbuat dosa? Semua orang pernah berbuat dosa. Orang yang sudah tahu berbuat dosa ya, orang yang sudah tahu berbuat dosa. Jangan dimasukin bayi atau anak-anak yang belum ngerti dosa. Yang belum ngerti dosa, misalnya dia berbuat jahat, bikin nakal, dia belum tahu itu salah. Nah, itu sudah berbuat dosa dia, walaupun dia belum tahu itu dosa. Maksudnya yang melakukan. Jangan dimasukkan anak-anak yang belum bisa melakukan dosa. Jangan masuk itu. Semua manusia yang sudah bisa berbuat dosa pasti pernah berdosa. Entah itu merampas kue adiknya, anaknya, merampas kue temennya. Jadi pertanyaanmu itu tidak relevan dengan pendeta palsu. Ya, kalau ada orang mengatakan aku tidak pernah berbuat dosa, atau si Metatron itu tidak pernah berbuat dosa, oh sudah saingan dia sudah selevel dia sama Tuhan Yesus. Manusia di dunia ini satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Semua orang mengakui itu. Yang mengenal Yesus ya, semua orang mengakui itu. Kalau dia tahu dia Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengenal. Orang yang mengenal Tuhan Yesus tahu dia Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi dia dihukum. Tahu dia Tuhan Yesus, tahu dia Yesus, tapi dia tidak tahu Yesus pernah berbuat dosa atau tidak. Nah, semua agama di dunia belum pernah saya dengar satupun agama yang mengatakan Yesus berdosa. Yang ada mereka mengatakan Yesus manusia suci. Semua agama, bahkan agama Islam pun. Mana bisa Islam menunjukkan Yesus, dosa Yesus? Tidak bisa. Tuh, dengar, donasi dipotong. Makanya si P sudah nggak pernah masuk room herder. Sekarang baru si P terbuka. Nah kalau sudah begini ya saya mau teman sama si P. Makanya kalau orang bijak tanpa harus korban dulu, tanpa harus terbukti dulu, tapi menelaah, memilih dia mana yang benar teman. Ya, si herder ketika ketuanya itu ketika mengatakan hanya 100 juta, mukanya nggak tahu kayak apa saya lihat. Mukanya kayak muka apa ya? Wajahnya kayak wajah apa? Dia sepertinya mengatakan itu keceplosan. Karena selama ini mereka bernarasi apa? Nggak ada kami minta donasi ya. Donasi pure dari anggota herder. Selama ini kan itu. Pernah nggak kau dengar dia narasi begitu deh? Belum. Oh sering. Aku ada rekamannya. Nah sekarang, jadi kalau kalian teman-teman, betul Bu Wine. Kalian teman-teman, kalau kalian punya berkat lebih, ya jadi mau membantu, cuman 100 juta saja. Ujung-ujungnya duit, keceplosan dia.
Itu pun kalau lebih nanti kita bikin lah untuk mengcover apologetik misalnya seperti si Dedi, jangan sempat seperti si Dedi. Kita larikan. Bangga kali selalu mengatakan siapa yang membuat si Edis bisa berangkat ke Amerika? Siapa yang bisa membuat si Metatron berangkat ke Amerika? Reda! Kayak apa sih jasanya? Apa pernah Reda mengata-katain? Sekarang sudah kau kata-katain kan? Maksudnya sudah kau bilang-bilang. Reda membantu itu. Apa? Aku kasih dia makan enak. Aku kasih dia ke restoran. Ya mang. Apa pernah saya bilang? Saya sepil. Ya karena waktu itu kan, bukan waktu itu sampai sekarang. Apa Rojet mana bisa disepil wajahnya? Kalau bisa disepil pasti dengan bangga. Muka babu itu mau nampak-nampakkan. Kadang nama dokon baga babu kusian di mana? Apalagi kalau sudah dia bernarasi. Kalau narasinya positif ya, muka babu jadi muka bidadari. Tapi kalau kayak gitu narasinya marah melulu. Di sini tidak ada bahas-bahas Alkitab. Ya, di sini bukan apologet. Di sini tidak ada doa-doa bapak kami. Ya, kotorlah gitu remu. Jadi bilang suatu saat akan ditelanjangi kalau dia menelanjangi. Kalau pakai logika tiap live, pakai ada typing, kenal pendeta tersebut. Dan salam untuk pendeta. Karakter dan sifatnya tidak mencerminkan seorang pendeta asal berpikir jujur. Lemon Jambi. Siapa manusia di dunia ini karakternya sudah baik, benar-benar baik? Di depan kita baik-baik. Saya ketemu setiap pendeta seperti itu, bahkan pendeta saya. Ya, di depan kita memang baik. Selagi belum tercium, itu halus mulus. Baik. Tetapi apakah karena dia seperti itu, lalu semena-mena kita bully dia sepanjang-panjangnya berjilid-jilid? Enggak. Apalagi kita bukan saksi. Kadukan ke sidang gereja. Itu yang dilakukan. Itu nanti dibahas. Minta maaf, enggak mau kita maafkan. Masa kita enggak mau maafkan? Yang berzina aja enggak Tuhan hukum. Apalagi yang dipakai Tuhan. Senakal-nakalnya mereka dipakai Tuhan. Jangan coba-coba menghakimi orang yang dipakai Tuhan. Kadang-kadang narasi orang sebelah sana tuh enggak adil. Selalu kalian sudutkan si Edis. Selalu kalian sudutkan si Edis. Lihatlah, sudah berapa jiwa yang dijaringnya. Kalian tidak lihat Pak Bom Bom. Sebelum si Edis, udah berapa ratus loh yang dijaring Pak Bom Bom. Memang Pak Bom Bom nggak pernah membaptis karena yang bertobat itu rata-rata di luar Papua. Dia tinggal di Papua. Siapa yang mau ngongkosin dia ke Papua? Ongkos ke Papua 7 juta sekali jalan. Pulang pergi paling dikit 10 juta. Siapa mau ngongkosin? Makanya dititipnya ke gereja orang-orang yang ada di Jawa. Kesannya Pak Bom Bom nggak pernah membaptis orang. Memang mungkin membaptis tidak pernah. Tetapi datang ke rumah Pak Bom Bom, saya mendengar pengajaran-pengajaran Pak Bom Bom, diskusi-diskusi di Pak Bom Bom. Saya mempelajari. Ada sampai nangis-nangis. Pak, kapan saya dibaptis? Iya, saya sudah titip ke Pak itu. Pak Anu, kalau dengar naik. Nah, dipercepatlah dia baptis. Habis dibaptis, langsung itu namanya tuh kirim foto live sama Pak Bom Bom. Itu waktu di stream niat sekeluarga, suami istri lah dulu. Nyata-nyata itu loh. Nah itu hasil buah Pak Bom Bom. Jangan si Edis buah Edis kalian hitung, tapi buah Pak Bom Bom enggak kalian lihat. Enggak fair kalian. Boleh kita bahas sekali 2 kali. Jangan sampai taik-taiknya yang tak ada pun kalian jadikan.
kayak isu Metatron tai itu enggak urusan saya, enggak urusan kalian, enggak urusan kita. Sekarang tanya sama si Reda, yang 1,5 juta itu bagaimana waktu kau tilep itu, walaupun sekarang sudah diklarifikasi. Tanya sama ketua anjing klien tuh. Udah nyata-nyata seperti itu. Itu kan ditelanjangin, kalian telanjangi si MP. Salah kalian melanjang si MP. Memang MP punya salah. Tapi untuk apa kalian telanjangi? Apa kalian nggak punya salah? Kalau kalian sudah seperti Yesus, bolehlah kalian telanjangi orang-orang. Karena tidak bakalan ditelanjangi kalian, karena tidak ada celah kalian. Tapi dibilang begitu, awas siapa-siapa yang melarang herder-herder menggonggong ya. Tidak ada yang boleh menghentikan Kowal ini. Kalau bukan Kowal ini yang berani, siapa lagi? Tanggaron, baru huta-huta. Kalau memang itu bersalah, jangan dibela. Nah, si Metatron jelas-jelas bersalah, fitnah saya. Tapi dibela. Bilang sama orang itu, Messi, Leman, bilanglah. Kita kalau jangan saksi, nggak jadi saksi. Setuju banget saya sama Pak Bu Sofi. Kalau nggak jadi saksi, janganlah terlalu dalam ikut-ikutan membahas. Ada aja. Martin. Itu anjing-anjing yang di sono itu sudah tahu menipu seperti itu. Itulah Sistiana. Sudah tahu penggelapan seperti itu, kok masih betah di situ? Tidak adanya utuk-utuknya. Harusnya malu lah. Ada aja. Undang Edwin untuk bergabung. Mana sih Edwin? Ini Edwin mana nih? Edwin mana? Edwin Huta Barat. Mau saya jambak. Mana dia? Khusus untuk mengklarifikasi apakah benar saya menurunkan bom-bom. Tahu dari mana? Tunjukkan datanya. Tetapi kalau dia tidak bisa menunjukkan data yang valid, klarifikasi ke semua. Walaupun kau jijik minta maaf sama aku, tidak usah minta maaf. Tapi klarifikasi. Tidak ada hubungannya dengan Edis, tidak ada. Edis tidak mendukung mereka. Sekaligus memang tidak meredam mereka. Tapi Edis tidak memancing-mancing, enggak. Kalau ada Edis, misalnya Edis berperkara dengan Pak Bom Bom, biar Edis dan Pak Bom Bom aja yang menyelesaikan, jangan ikut-ikutan. Itu yang dimaksud. Kalau nggak ada yang ikut-ikutan, mereka-mereka aja, pasti cepat sekali itu reda. Paling nanti 4 bulan, 6 bulan bersatu lagi. Banyak orang-orang apologet kita seperti itu. Bahagia lihatnya kalau bersatu lagi. Nggak ada kalian berpikir begitu. Kalau saya berangan-angan seperti itu loh. Iya, ngomong nggak pakai data. Itulah si PG itu sampai sekarang kan bisa nggak dia nunjukkan saya menjual data. Saya berkutat karena apa? Memang nggak pernah saya lakukan. Nomor mereka yang ditunjuknya itu pun saya nggak punya nomor teleponnya. Bagaimana saya membagi ke orang-orang? Memang pernah satu grup, tapi saya nggak simpen. Saya langsung diblokir. Dikeluarkan dari grup.
Kalaupun ada itu nomor-nomor di grup tuh nggak tahu saya itu nomor siapa-siapa. Makanya saya menggila. Berulang-ulang sampai datang ke Komal CP, saya tidur nangis-nangis di situ. Dibilang saya pura-pura tidur. Sampai saya bersumpah, berani ya bersumpah pakai nama Tuhan karena saya benar. Padahal kan nggak boleh bersumpah. Apalagi yang paling tinggi di atas sumpah itu di orang Kristen. Saya lakukan. Apalagi yang mau saya bilang? Kau mau minta data yang mana? Data yang mana yang mau kau minta, Abang David? Saya kalau ada, saya bilang ada. Tentang si Metatron bilang saya nurunin, Bunda Winet. Tentang itu, ada. Yang si PG akhirnya bilang apa? Ngapain ribut-ribut? Gua PG, apa rupanya? Mau apa kau anjing? Saya digituin. Menunjukkan data kapan saya membagi nomor, kapan. Itu ada rekamannya, ada rekamannya. Ujung-ujungnya bilang apa sebagai? Lagian kalau memang nggak melakukan ya diam aja. Jangan ribut. Enak aja diam aja. Saya tuntut klarifikasi, walaupun dia jijik minta maaf sama saya. Nggak perlu minta maaf, tapi klarifikasi. Saya hanya ngarang-ngarang. Saya tidak pernah mendapatkan bahwa Bu Winet membagi itu aja. Saya hanya ngarang. Saya tidak pernah meretas. Bu Winet, walaupun dia pandai meretas lah, tapi saya tidak pernah meretas nomor telepon Bu Winet. Dia dapat nomor telepon saya. Nah sekarang saya nanya nih, dari mana dia dapat nomor telepon? Berarti orang itulah yang bagi dari dia tanpa izin saya. Saya siapa sekarang yang makan nya? Barangan. Kok diundang? Salah pencet. Ini Sarce, siapa ini Sarce nih? Ini kayaknya si Mutiara. Siapa? Siapa? Francisca. Anjingnya si Reda. Mana ada Sarce itu? Kenapa gak jadi naik? Salam bro Niko. Salah pencet tadi bro. Mau menerima yang minta naik. David. Video mana yang mau kau minta? Kalau saya bisa nunjukkan kau mau apa? Kalau saya bisa nunjukkan kau mau apa? Kalau taruhanmu ndak main, buat apa rugi gua? Saya banyak rekamannya tuh. Untuk mencarinya itu saya dengar satu-satu, rugi gua. Tapi kalau saya butuh, ya saya kerjakan. Di kulkas, di lemari, di Jakarta, di sana, di ujung, di mana, di pasar, di gudang. Cilemoy. Kalian kawan-kawan yang bijak ya, sudah ketahuan satu, ya. 2 menjadi 500, 2 juta jadi 500. Dia gelar saya nenek lampir lah, nenek peot lah, apalagi saya digelar. Saya gelar dia 2 juta jadi 500.000. Dah, ya, emang dia aja bisa kasih gelar. Manis kan gelar saya, nggak kotor. Nenek galon, nenek galon kan lumayan dina. Lagi hobi main hakim sendiri. Ya betul. Ini bro tuyul ya, udah kayak anjing ya. Pagi Bu Heni, bijaklah kalian. Mengapa namanya tuh?
mengikuti orang-orang. Kalau seperti jenis itu tuh jangan ikutin, atau telisik dulu. Pak Sabto yang bijak saya hormati, Ibu American Eagle saya hormati. Saya heran kok kalian ke sana ya. Saya ada kata, si Reda itu orang kampung yang baru berangkat keluar negeri. Mau ikut kalian kayak gitu? Kenapa saya bilang begitu? Ya karena dia begitu sikapnya. Orang kalau sudah keluar negeri enggak jijik melihat orang sikap seperti itu Parbada. Kok kalian malah mendukung-dukung? Kalian jilat-jilat ekornya, pantatnya. Ih, bosku. Morning, Acen. Habis Acen sudah diblokir satu di situ. Gara-gara nyamar dikira itu saya si Ratu. Dikira itu gue. Disitulah saya dikate. Tahu enggak kalian pelacur? Ada rekamannya. Hah, Winet? Nenek lampir. Tahu kak, kau pelacur. Satu lubang masuk pisang banyak. Aduh gila ya kata-katanya. Nggak tahu dia. Di kampung saya, keluarga saya kayak apa. Jadi ketahuan orang kayak gini nih, kayak si Reda ini. Keluarganya Parbada, makanya anaknya Parbada. Tengoknya orang tuanya begitu ya, begitu dia Parbada. Itu saya bisa jamin itu. Sudah sehat kak? Kemarin saya ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan apologet. Kangen-kangenan kita. Makan sepuasnya. Dibawa kita di tempat sepuasnya makan itu. Tapi aku bikin malu. Karena 3 hari nggak makan ya. Dari Kamis itu sudah mulai nggak makan. Jumat pasti kosong sama sekali. Sabtu kosong sama sekali. Sabtu makanlah nggak nyampe 2 sendok. Minggu acara itu. Gue ambil seabrek-abrek. Ternyata gak sampai malu gue. Tapi untunglah my bro itu baik banget ya. Dia malah ngetawain saya. Maaf ya bro, gue maaf sampai berkali-kali berulang-ulang. Apa sih? Begitu. Baik banget. Aku sudah jalan loh, naik kereta, naik angkot, naik bis. Naik apa lagi kita dek? Naik angkot, naik bis. Jalan di itu, bayangin ya, nyari angkot, turun naik tangga, cari apa? Masuk, nah itu semua tuh. Masukkan aja. Punyamu udah kau masukkan, masukkanlah punyamu dulu. Nanti secukupnya. Ini panas di kering itu. Percuma ribut-ribut, lebih baik langsung ke yang bersangkutan. Dipancing-pancing kita, ya kan? Dipancing-pancing kita kretek. Ya kalau sudah diam di sana diam semua bersatu lagi tuh. Makanya saya himbau kita jangan ikut jadi kompor, manas-manasin. Sekarang tugas kita bagaimana supaya para apologet kita ini yang kita banggakan ini kembali bersatu. Kalau dulu apologet menelanjangi silom, sekarang saling menelanjangi. Sesama apologet totem. Hanya karena saya ngomong itu, gue dibuang, dibilang gue mendukung bom-bom. Teman, ya, semenjak saya Oktober apa September, semenjak September apa Oktober, kapan saya naik lagi forumnya Pak Bom-bom? Karena ada yang kecewa saya bikin, tetapi bukan berarti saya jadi nggak fair sama dia. Benar saya katakan benar, salah kan saya katakan salah. Oh iya lupa saya. Aduh, ini sister apa bro ya Messi yang selalu ibumu sini ini nih. Oh iya bro Messi apa sister Messi? Iya.
Ini juga anti rekde nih. Sama dengan kawan-kawan kita. Dan saya, jelas saya apalagi. Udah tahu, kita tengoklah dia kayak si Anu itu. Metatron, udah jelas-jelas salah. Saya sudah bernarasi terus, sampai saya tantang. Masih dibela-bela. Berarti mereka membela ya? Iya, udah mulai sepi kan? Karena sudah ketahuan 2 juta menjadi 500.000. Sekalipun sudah diklarifikasi. Itu dari awal sudah herder itu Bu Heni. Herder itu. Ada lagi yang nilep 300 juta. Bikin apa itu katanya? Bikin apa itu? Jangan sampai ditelanjangi, menelanjangi orang padahal kita sendiri telanjang. Gitu loh. Malu kan? Menelanjangi orang tapi kita sendiri padahal telanjang. Salam Ibu Winep. Salam Bu Aceh. Oh, ini bukan Bu Aceh si Anu. Salam Bu Aceh. Salam Bang Charles. Marah aku Salam, sama Bu, ibu, salam. marah aku sama ibu. Semalam ibu nggak masuk, hanya lihat-lihat di bawah-bawah aja. Capek Gimana aku kau baru aku Bu? Gimana kau aku Bu? Udah bisa aku jadi pendeta Bu? bisa, mantap. Luar biasa. Aku di bawah. Kalau aku ini apa nggak naik ke atas, aku capek. Banyak urusanku. Aku ini kangen sama Ibu Winep ini. Sering kutanya ke klinik aku kemana Ibu Winep. Katanya waduh katanya sakit apa ada yang katanya Iya, kecelakaan. sakit saya Bu. Aku stres juga Ibu Winep. Gak ada yang tahu kan? Ya komal-komal terakhir ribut-ribut. Terakhir aku masuk komal tuh yang kata aku marah-marah Ibu Winep ya kan. Yang Ibu Winep dikata-katain ngamuk aku. Ya kan. Wah. Tapi Ibu Winep salut ya. Sabar. Luar biasa. Kalau aku nggak bisa sabar Ibu Winep. Bukan. Langsung kutantang. Ayo Bu Aceh. jumpa. Bu Aceh. Ya. Sekali marah dia lebih dari harimau ini. Oh ya betul. Singa Yehuda Bang. Semalam Singa Bro Yehuda. tuyul juga loh. Bro tuyul juga loh. Minum obat apa? Minum obat apa Maol katanya. Loh, kenapa? Galaknya begitu amat. Masa sih bro? Iya kayak gituin loh. Dia ketawa-ketawa minum obat apa sih Maol? Kenapa? Ketawa-ketawa dia. Marahnya begitu amat. Begitu aku dengar, iya juga ya. Saya marah banget ternyata. Datang orang kan, awas kamu ya Winep. Saya nggak pernah galak seperti ini kan, Bu Kak Reda, Bu Ketua. Nah, saya begitu marahnya. Ketemu saya dapat tonjokan itu. Adik-adikku semua takut sama saya. Karena apa? Saya suka bergerak refleks. Ini percaya nggak percaya ya lah. Percaya nggak percaya lah ya. Orang tuaku, leluhurku ada mengatakan di kampung, ini orang kalau sudah gimana-gimana disertai opungnya, leluhurnya katanya. Opung saya kan. Terus saya nggak mau terima itu, nggak mau. Itu memang dari saya. Tapi saya refleks. Kalian percaya apa tidak ya? Saya pernah marah sama adik saya kos-kosan sama adik saya. Dia buat salah tuh melawan saya. Mukul dia saya nggak mau karena saya tahu kalau saya pukul dia cilaka. Ya, pasti luka, lebam. Saya nggak mau mukul dia. Saya pukul tembok, bolong. Saya aja heran. Itu namanya betul kata Bang Charles. Sekali ngamuk. Langsung kabur dia. Sekali langsung ngamuk Ibu Winep. Bolong. Colok. Iya, enggak colok dulu. Iya Bu. Bapak saya aja. Ini saya cerita lah ya. Ini adik saya dari sini. Selagi saya ada di rumah, pasti aman damai rumah.
Begitu saya keluar, oh bapak saya galak banget, suka marah sama mama saya sampai saya pulang dari kuliah. Power dulu, power. Setel ke call. Putar aja ke kanan sekali. Dah. Terus putar itu yang panas. Sorry sebentar ya, adikku belajar itu yang ulang tahun kemarin. Tunggu. Tunggu, aku mute ya. Lanjut dulu kalian, lanjut dulu. Gimana sih cara mute-nya nih? Woi. Gimana Bu Acen? Bu Acen. Mana Bu Acen? Oh, lagi ngopi. Ada satu yang menjawab. Sibuk.